Selamat datang di Cars. Filmnya mulai sama seorang mobil balap baru namanya Lightning McQueen yang kalau dia menang dia dapat Piston Cup sama dapat tim baru soalnya tim lama dia udah mau pensi ya. Habis itu mulai balapannya, Lightning McQueen mulai dari belakang tapi gara-gara dia jago banget, dia langsung nyusul ke depan. Terus mereka Mexican Wave pakai lampu mereka. Sekarang gue jelasin tandingannya McQueen. Ini yang biru namanya Strip Waders, tim yang si McQueen incar. Nah kalau ini Chick Hicks. Terus si Chick Hicks ini orangnya bajingan, suka main kotor, tabrak-tabrakan sampai kayak gini nih. Terus jujur ya, gue gak ngerti kenapa ginian dibolehin, tapi ya sudah lah ya. Tapi gara-gara McQueen jago, jadinya dia bisa lewatin. Terus di scene ini, si McQueen bukannya basically kayak nginjek mayat ya. Anyway, intinya dia lewatin tabrakannya. Terus dia kagak ke pit stop, kayak mobil yang lain, jadinya dia di posisi pertama dan depan-depan mobil lain. Beberapa puluhan laps kemudian, dia masuk ke pit stop, tapi dia kagak mau ganti ban. Cuma mau isi bensin, si geblek emang. Terus entah apa, bannya tahan sampai lap terakhir, dan akhirnya meledak. Si Chick Dick sama si Biru nyadar, jadinya mereka langsung gaspol buat nyusul si McQueen. Si McQueen jadinya cuma bisa gesek-gesek buat samperin garis finishnya, tapi mereka ada pada dekat, jadinya si McQueen pakai tank yang bikin si Sally demen sama dia ya. Tapi gue bingung deh, kenapa mobil gitu bisa punya lidah? Lidah kan anggota tubuh manusia, terbuat dari daging sama banyak saraf. Sama mereka cara reproduksi gimana anjir? Moving on. Setelah balapan selesai, si McQueen bajingan ngomong di interview kalau dia itu single player dan dia nggak butuh timnya. Jadi abis itu semua timnya muak, terus jadi mereka semua tinggalin si McQueen. Jadi sendirian ya si McQueen. Sebelum dikasih tahu pemenangnya siapa, dia disamperin sama dua biggest fan-nya dia buat di flash neneknya. Terus ini ya, kalau lihat dari belakang, ini di belakang mobil ceweknya tuh ada yang foto-fotoin ceweknya, tapi nggak tahu dia buat apaan. Mungkin dia punya bagasi yang bagus kali. Terus si mobil biru ini ngasih saran-saran buat si McQueen, tapi si McQueen ini malah bayangin kalau dia itu jadi kaya, terkenal tuh sama punya banyak cewek gitu. Basically mimpi-mimpi orang-orang narsis gitu lah ya. Habis itu dikasih tahu kalau mereka bertiga ternyata seri. Jadi mereka disuruh balapan lagi sampai 200 laps di California, dan siapa yang menang dia dapetin piala Piston Cup dan sponsor gitu lah ya. Habis itu si McQueen mau masuk ke mobilnya, tapi kok nggak ada anjing goblok. Dan ternyata dia harus lewatin banyak mobil karat buat masuk ke dalam mobilnya. Mobil masuk ke dalam mobil. Terus si McQueen bilang ini, I hate rusty cars. This is not good for my image. bruh, mereka sponsor lo, mereka image lo. Lagian karet itu bukan basically kayak penyakit buat mobil ya. Jadi maksudnya McQueen benci sama orang yang penyakitan ya. Kejam sekali kamu McQueen. Terus dia bilang kalau dia nggak butuh lampu. Bentar. Berarti McQueen kalau mau nggak pernah keluar rumah dong? Atau dia cuma keluar ke daerah yang terang-terang doang? Kayak mall. Udah kayak cucu-cucu Jaksel ya, yang mainnya ke mall doang. Abis itu si McQueen masuk ke dalam si Mac. Terus lagu yang menurut Rich Brian the best song ever mulai. Your dick is a highway, I won't ride it all night long. Abis itu si Mac mau bobo, tapi si McQueen gak kasih, soalnya dia jancuk. Abis itu, nih mobil-mobil beres pada muncul buat isengin si Mac. Terus gak sengaja si McQueen jadi keluar dari mobilnya. Pas dia sadar, dia langsung gaspol nyari si Mac. Tapi entah kenapa dia yakin 100% kalau truk yang itu si Mac. Jadinya dia langsung samperin. Terus pas sampai ternyata bukan si Mac. Nah ini bukannya dia balik, malah lanjut belok. Tambah nyasar dong loh mas. Abis itu dia dikejar sama polisi gara-gara ngebut-ngebutan. Terus dia kira ditembak sama polisinya, padahal aslinya itu pantat polisinya yang bermasalah. Jadi dia belok-belok supaya nggak ketembak. Gara-gara panik, dia jadinya ngancurin semua kota kecilnya. Besokan harinya dia dibawa ke pengadilan buat dikasih hukumannya. Terus ini kayak kepala kotanya, namanya Doc Hudson. Pas ngeliat kalau si McQueen ternyata mobil balap, dia langsung usir si McQueen dari kotanya. Abis itu ada mobil Porsche yang datang, terus si McQueen langsung sange. Padahal dia nggak tahu kalau Porsche-nya itu sebenarnya nggak dukung dia. Dan ternyata dia pengacara di kota itu. Sama dia bilang ke si Doc buat suruh dia benerin jalanannya pakai Betsy. Pas Maynard mau pasangin Betsy ke si McQueen, dia langsung cabut kabur. Tapi bensin dia ternyata udah dihabisin. Terus nih polisi sama si Sally anehnya udah di depan nungguin dia kayak seolah-olah dia tahu bensinnya bakal habis pas dia di posisi mana. Enggak penting. Jadi dia dibawa balik terus dipasang ke si Betsy buat kerjain jalan. Abis itu ada dua mobil random datang ke Radio Spring, tapi si McQueen takutin mereka, jadi mereka langsung cabut. Si McQueen langsung pengen buru-buru selesai jalannya, jadi dia langsung speedrun tapi hasilnya sampah. Jadi si Doc Hudson gak seneng. Terus si McQueen bilang, dengar aja jancuk, gua tuh mobil balap jago, ini bukan kerjaan gua buat betulin jalanan. Ya Amin bener sih emang bukan kerjaan lu, tapi kan lu udah rusakin jalanan, jadi ya lu tanggung jawab dong mas. Abis itu si Doc bilang, yaudah deh bang jauh, kalau gitu kita balapan. Kalau lu menang, lu pergi. Tapi kalau gua menang, lu gak bacot lagi terus lu selesain jalanan yang bener. Yes. Abis itu mereka mulai balapannya. Ternyata si McQueen gak bisa belok di tanah, jadi dia masuk ke jurang. Abis itu mati meledak. Abis itu dia masuk ke jurang, ketusuk sama kaktus. Jadinya otomatis dia kalah. Terus harus selesaiin jalanan yang benar. Besok harinya McQueen hilang, tapi jalanan udah selesai sedikit, sama hasilnya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Terus ternyata si McQueen lagi nyobain belok di tanah kayak kemarin, tapi nggak bisa-bisa. Jadi si Doc coba jelasin ke McQueen pakai bahasa yang sesimpel-simpelnya, tapi si McQueen anggap itu terlalu literal, jadinya jatuh lagi. Habis itu dia lanjutin kerjaannya lagi, tapi si Sally tiba-tiba datang, terus nawarin bobo bareng. Bukan bobo bareng, dia nawarin buat tidur di salah satu hotelnya. Terus si McQueen nyadar kalau si Sally punya tramp stamp. Buat yang nggak tahu tramp stamp itu apaan, tramp stamp itu tato yang biasa di atas pantat cewek. Terus si McQueennya kayak, ih cewek nakal, lonte. Jadi
bisa ini. Abis itu si Mater ngajak McQueen buat isengin traktor, terus si McQueen isenginnya terlalu kenceng, jadi dia ngebangunin Papa Franco. Gua nggak tahu ini mobil apa namanya, tapi pokoknya ini mobil dipakai buat panen. Terus lihat ini dia belok di tanah. Mereka pulang, terus si McQueen mimpi dia kalah balapannya, jadi dia langsung bangun nyari sheriffnya. Terus dia ngeliat sheriffnya lagi dicek anunya, terus si McQueen ngambek-ngambekan kayak anjing bak. Terus dia tantrum nendang-nendangin barang. Habis itu barangnya masuk ke ruangannya si Doc. Ternyata si Doc itu Hudson Hornet yang punya 3 piala piston. Terus si Doc bilang, ngapain lu anjing? Si McQueen langsung nge-hype, anjir lu Hudson Hornet. Tapi si Doc bilang itu udah masalah dia. Jadi dia bilang, pergi lu aja jancuk. Habis itu si McQueen nge-snitch bilang ke semua orang kalau si Doc punya piston cup, tapi gak ada yang percaya. Terus si Mater bilang ini, He did what in his cup? habis itu si Sally isiin cairan ke si McQueen, if you know what I mean. Terus dia ajak jalan-jalan sama si Sally. Biasalah, jalan-jalan lewatin hutan, air terjun. Terus si Sally berakin McQueen, tapi gak apa-apa. McQueen soalnya demen sama dia. Terus mereka sampai ke tempat motel yang udah gak keurus. Terus si Sally bilang, gua tadinya cewek putih yang tinggal di Los Angeles, tapi gua pindah ke sini soalnya gua demen sama tempat ini. Jadi dijelasin kalau dulu ini tempat kayak gimana, sambil ada lagu James Taylor. Dulu gua dengerin lagu sampai nangis, entah kenapa. Anyway, mereka balik, terus banyak traktor yang lepas. Jadi McQueen samperin, terus ketemu si Doc lagi mau test drive. Abis itu si McQueen bilang, ajarin dong senpai. Terus si Doc bilang, gak mau. Si McQueen ternyata baru tahu kalau si Doc kecelakaan balapan pas lagi di Golden Age-nya. Pas dia udah sembuh, ternyata timnya semua udah pada pindah ke pembalap lain. Jadi ya gara-gara itu dia gak senang sampai sekarang. Terus besokan harinya jalannya udah jadi, tapi mereka kira si McQueen kabur. But ternyata si McQueen masih ada. Tapi sebelum dia pergi, dia mau bantuin bisnis semua orang yang ada di Radiator Springs. Jadi dia gak beli-beliin barangnya mereka, terus kebalikin lampu-lampu neon yang kayak Radiator Springs lama. Tapi malah tiba-tiba dia disamperin sama banyak reporter, sama si Mac juga datang. Terus manajernya bilangin kalau dia harus balik ke balapannya. Gara-gara ini McQueen gak jadi enak sama si Sally, soalnya dia terpaksa harus balik. Ternyata yang ngasih tahu kalau si McQueen di sini itu si Doc. Abis itu si Sally sama semua orang langsung ngambek sama si Doc. Terus besokan harinya langsung mulai balapannya. Si Mac jadi pit crew-nya soalnya tim sebelumnya udah pada cabut. Pas dia balapan dia nggak bisa fokus soalnya dia mikirin kesempatan enak-enak sama si Sally yang dia nggak bisa dapetin. Abis itu dia denger ada suara familiar dan ternyata itu si Doc Hudson. Jadinya si McQueen langsung masuk ke pit stop cuma buat dikasih tahu sama si Doc, lu pasti bisa. Jancok, lu bukannya bisa kasih tahu itu lewat mic ya? Gak perlu si McQueen masuk pit stop ngabisin waktu. Abis itu si McQueen langsung ngejar mereka berdua, tapi si Chick Dix selalu main kotor, tapi untungnya si McQueen bisa mundur. Gua rasa mobil nggak bisa mundur secepat itu deh. Abis itu bannya si McQueen meledak, jadi dia keluar bendera kuning. Gue masih nggak ngerti apa si Chick Dix boleh main kotor kayak gini. Terus scene yang nge-carry film ini mulai. Gila bahasa gue barusan. Terus si Jojo juga pada basah. Abis itu si Chick Dix main kotor lagi. Tapi si McQueen akhirnya ngerti apa yang dimaksud si Doc. Jadinya dia bisa ngedrift di tanah. Jadinya si McQueen bener-bener di depan banget. Tapi si Chick Dix akhirnya main lebih kotor. Terus senggol si biru sampai dia terbang sama nabrak. Semua ini si Chick Dix gak kena penalti btw. Terus si McQueen nyadar kalau si biru nabrak. Terus dia langsung berhenti di depan garis finish. Jadi si Chick Dix yang menang. Si McQueen langsung ngeliat kalau si Doc Hudson dulu kayak gitu. Jadi dia langsung balik. Terus bantuin si biru buat menang juara 2. Anjay, si McQueen abis dari Radiator Springs belajar banyak banget ya. Si Chick Dix menang dapat piala tapi nggak ada orang yang peduli. Terus si McQueen ditawarin buat join Danaco, tapi si McQueen tolak soalnya tim dia yang sekarang itu keluarga dan dia nggak bisa tinggalin keluarga. Anjay, Dominic Toretto ternyata yang kendaraan si McQueen selama ini. Habis itu akhirnya si Tomater naik pesawat, terus di endingnya ada banyak bloopers gituan. Bukan bloopers, tapi after credit lah ya. Dah tamat, film selanjutnya malah jadi tentang spy. Gue nilai nih film 7 Lightning McQueen dari 10 El Racho McQueen.